Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai pengambilan keputusan etis. Ya, kita akan membahas apa itu keputusan etis, langkah-langkahnya bagaimana, serta pendekatan-pendekatan yang akan diambil itu seperti apa. Ya, kita ketahui dulu pengertian dari keputusan etis. Nah, di sini pengambilan keputusan adalah sesuatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi. Ya, di sini ada dua aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama ada aspek substantif dan aspek administratif. Nah, apa sih aspek-aspek itu? Ya, yang pertama kita akan bahas aspek substantif. Itu adalah aspek yang menyangkut isi dari keputusan yang akan diambil. Ya, kalau misalnya aspek administratif itu menyangkut administrasi di mana harus taat aturan terlebih kalau itu pada organisasi-organisasi pemerintahan. Ya, aspek administrasi di sini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Misalnya berbagai aturan-aturan hukum, terus itu harus ditaati sebelum pimpinan. Misalnya bupati mengambil sebuah keputusan, aspek legalnya itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Ya. Langkah-langkah pengambilan keputusan etis. Nah, ini ada 6 langkah sebelum kita mengambil keputusan etis. Yang pertama itu menentukan fakta-fakta, di mana ini harus berbasis dengan data-data yang ada, ya dong, karena menentukan fakta. Jadi harus berbasis kepada data yang ada terkait dengan keputusan yang akan kita ambil. Yang kedua, mengidentifikasi stakeholder dan mempertimbangkan situasi-situasi dari sudut pandang mereka. Stakeholder di sini ini kira-kira siapa saja yang nantinya akan terpengaruh dengan keputusan yang pihak-pihak yang berkepentingan. Yang paling utama yang harus diperhatikan di sini adalah stakeholder kunci disebutnya, ya. Contohnya, misalnya kita akan mengambil keputusan dengan masalah karyawan, terkait dengan masalah karyawan misalnya. Anggap saja yang sebelum-sebelumnya lagi rame tuh masalah Omnibus Law, ya, dimana dia terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan. Tentu di sini stakeholder utama dari keputusan yang nantinya akan keluar, yang pertama adalah karyawan, dan yang kedua itu pemberi kerja atau pengusaha. Di samping itu juga kita harus memperhatikan kemudian misalnya kita harus membayangkan kita jadi karyawan atau pekerja itu bagaimana. Begitupun sebaliknya, jika kita sebagai pemberi kerja atau misalnya sebagai pimpinan, itu harus bagaimana, kepentingan mereka tuh apa gitu. Itu maksudnya mengidentifikasi stakeholder dan mempertimbangkan situasi yang ada, ya. Jadi kita harus tahu dulu siapa saja stakeholdernya, apa saja kepentingannya, terus kita diposisikan menjadikan keduanya. Misalnya tadi yang stakeholder kunci itu yang tadi keputusan Omnibus Law pasti karyawan dan pimpinan. Jadi kita harus membayangkan kalau misalnya kita sebagai pemberi kerja, keputusan yang kita ambil itu dampaknya apa. Begitupun dengan karyawan seperti itu, ya. Nah, yang ketiga langkahnya membuat alternatif, ya. Biasanya setiap keputusan yang akan kita ambil pasti ada alternatif lain, ya kan? Misalnya ada plan A terdapat hambatan atau halangan, maka kita melanjutkan dengan plan
B. Nah, setiap keputusan diharuskan adanya alternatif karena kita belum tahu kan ke depan itu akan berdampak seperti apa dari keputusan yang sudah kita ambil. Tuh. Yang keempat, mempertimbangkan dan membandingkan alternatif-alternatif berdasarkan konsekuensi-konsekuensi, kewajiban-kewajiban, hak-hak, prinsip-prinsip, dan dampak bagi integritas dan karakter pribadi. Nah, nanti di sini yang akan kita bahas itu dari alternatif atau dari alternatif yang ada tersebut. Kira-kira kita bisa mengambil yang terbaik itu berdasarkan apa? Terus berdasarkan pendekatan yang mana yang bisa kita pakai. Nah, itu cara memilih berbagai alternatif untuk pemecahan masalah, ya, sehingga menghasilkan sebuah keputusan di nomor 5. Ya, setelah kita pertimbangkan dari alternatif-alternatif yang ada, sehingga membuat sebuah keputusan yang akan kita ambil, ya. Yang keenam, memantau hasil, di mana setelah keputusan itu dibuat, kita harus mengevaluasi keputusan tersebut, ya. Jadi keputusan yang kita ambil di sini masih ada kemungkinan bisa kita rubah atau kita perbaiki jika tidak sesuai dengan etika, hukum, dan norma yang ada. Nah, ini pendekatan-pendekatan pengambilan keputusan etis, ya. Sebentar. Ada 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan filosofi. Yang kedua, pendekatan 5 pertanyaan. Yang ketiga, pendekatan standar moral. Yang keempat, pendekatan pastin. Kita bahas dulu yang pertama. Pendekatan filosofi itu ada konsekuensialisme, utilitarianisme, atau teleologi. Ya, mungkin nggak asing ya bahasa utilitarianisme yang sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya pada tema teori etika, ya, di mana lebih menekankan kepada utility atau di sini lebih menekankan kepada manfaat. Sehingga berdasarkan pendekatan ini, keputusan yang nanti yang akan kita ambil itu adalah keputusan yang memberikan semaksimal mungkin manfaatnya atau membawa manfaat untuk sebagian besar orang biasanya, ya. Nah, ada deontologi. Deontologi ini lebih menekankan kepada kewajiban dan tanggung jawab. Jadi misalnya kalau kita mau mengambil keputusan ini, nah kira-kira kewajiban apa ya yang harus kita jalankan dengan pengambilan keputusan ini? Gitu, tanggung jawab kita apa gitu. Misalnya kewajiban bagi pemberi kerja adalah untuk memberikan hak kepada karyawannya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, gitu kan. Jadi kan banyak ya di perusahaan ada yang boleh izin sholat gitu kan. Nah, itu kan atas izin dari si pimpinan. Jadi si pimpinan itu sebagai pemberi kerja, dia tahu kewajiban dia apa yang harus dilakukan kepada si karyawannya gitu. Ya, yang ketiga itu keutamaan, masih pendekatan filosofis, ya. Ini lebih menekankan kepada konsekuensi dari tindakan atau tanggung jawab, hak dan prinsip-prinsip sebagai panduan untuk membenarkan kebiasaan moral, etika kebajikan berkaitan dengan aspek motivasi dari karakter moral yang ditunjukkan oleh pengambil keputusan. Ya, ini beberapa dari pendekatan filosofi. Ya. Selanjutnya untuk pendekatan yang kedua, 5 pendekatan pertanyaan, ya, pendekatan 5 pertanyaan. Jadi sebelum keputusan itu diambil, ada 5 pertanyaan yang menjadi pertimbangan, ya, apakah keputusan itu yang pertama profitable,
Ya, yang kedua legal, yang ketiga fair, yang keempat right, ya, yang kelima going to future sustainable development ya. Kita bahas dulu 5 pertanyaan ini. Nah, di sini yang tadi yang pertama, apakah keputusan tersebut profitable atau menguntungkan? Ya, berarti secara pertimbangan ekonomi, apakah keputusan yang akan kita ambil di sini menguntungkan atau tidak? Ya, di sini memeriksa ketertarikan bagi pemegang saham dan biasanya bersifat jangka pendek. Selanjutnya yang kedua, apakah tadi legal? Ya, apakah keputusan tersebut sah di mata hukum? Ya, jadi jangan sampai keputusan yang kita ambil di sini melanggar hukum, pasti ya. Nah, yang ketiga, apakah keputusan tersebut fair atau adil? Ya, adil di sini kita harus sebelum mengatakan adil, kita harus mampu dulu mengidentifikasi semua stakeholder yang akan terkait dengan keputusan yang kita ambil. Jadi jangan sampai dikatakan adil di sini hanya menguntungkan satu atau dua stakeholder saja atau dua pihak saja. Tapi adil harus menguntungkan atau memikirkan hak-hak dari semua stakeholder di situ. Ya, yang keempat, apakah keputusan tersebut right atau benar? Ya, memeriksa hak lain yang mungkin terabaikan jika keputusan ini diambil. Yang kelima, apakah keputusan tersebut mendukung pembangunan berkelanjutan? Artinya di sini keputusan yang kita ambil di sini bukan hanya untuk jangka pendek, ya, tetapi juga untuk memikirkan jangka panjang, misalnya terkait dengan lingkungan. Ya, jika keputusan kita ini diambil, bagaimana dampak jangka panjangnya? Seperti itu ya. Selanjutnya, pendekatan standar moral. Ya, pendekatan yang ketiga. Di sini menekankan pada moral atau etik yang dipegang teguh oleh para organisasi, pimpinan, dan juga para pengambil keputusan. Ya. Selanjutnya, pendekatan Pastin. Nah, di sini lebih menekankan kepada nilai-nilai fundamental di mana lebih melihat kepada etika atau aturan setempat, ya, terus titik final atau tujuan akhir, terus lebih menekankan kepada aturan etika dan etika kontrak sosial. Nah, tadi adalah pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Sekarang kita akan bahas mengenai analisis biaya manfaat, ya. Analisis yang sering kita pakai di sini adalah analisis biaya manfaat. Jadi sebelum mengambil keputusan dari berbagai alternatif, ini dilihat dulu kira-kira biaya atau keuntungan itu masing-masing kira-kira berapa. Semuanya kita kuantifikasikan, atau biasanya ini untuk menganalisis kelayakan proyek-proyek baik perusahaan atau pemerintah dari sisi ekonomi, ya. Tahapan-tahapannya seperti apa? Yang pertama, penetapan tujuan analisis dengan tepat, ya. Yang kedua, penetapan perspektif yang digunakan. Jadi asumsi-asumsi yang kita pakai itu seperti apa? Misalnya seperti seorang pimpinan mengambil keputusan untuk perusahaannya saat pandemi. Kan perusahaan sudah mengambil keputusan untuk 1 tahun misalnya. Nah, tiba-tiba nggak ada yang tahu kan, seperti di tengah jalan itu ternyata ada kendala, ada COVID. Nah, jadi keputusan apa yang harus diambil, asumsinya bagaimana kalau misalnya keputusan tersebut tidak berjalan dengan baik atau jika ada kendala seperti itu. Yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat, ya. Yang keempat, menghitung estimasi, menskalakan dan mengkuantifikasi
biaya dan manfaat. Jadi dihitung semua berapa biaya dan keuntungan, dimasukkan semuanya. Memperhitungkan jangka waktu dan menguraikan keterbatasan dan asumsi, ya. Nah, di sini batasan-batasan dalam analisis penetapan biaya. Keputusan tidak sepenuhnya didasari oleh pertimbangan ekonomi, ya kan? Terus juga analisis efektivitas biaya dan tidak mungkin atau sulit mengkuantifikasi manfaat yang tak nyata. Contohnya seperti di sini kebahagiaan. Ini batasan-batasan ya dalam menetapkan biaya. Nah, di sini biaya apa saja yang harus ditetapkan? Nah, ini ada biaya persiapan, ada biaya investasi atau modal, biaya operasional, dan biaya pembaharuan atau penggantian. Ini biaya-biaya yang ditetapkan. Nah, terus manfaat yang akan terjadi pada suatu proyek, itu yang akan kita rasakan ada manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat terkait. Kalian bisa baca keterangannya seperti apa ya di sini. Nah, contohnya yang akan kita bahas di sini ada sebuah perusahaan. Di sini contohnya perusahaan misalnya memproduksi kayu, ya. Nah, dari produksi kayu tersebut, si perusahaan kan mengeluarkan asap ya, yang mana bisa mencemari lingkungan yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya perusahaannya itu baik dan beretika seharusnya, nah, keputusan perusahaan itu harus memenuhi yang pertama, membeli alat filter polusi dan memberikan beasiswa masyarakat sekitar. Ya, tapi contohnya di sini perusahaan kondisinya tidak demikian. Jadi ada keterbatasan sumber dana sehingga si perusahaan tersebut tidak melakukan keduanya. Jadi harus memilih. Si perusahaan kayu ini harus membeli alat filter polusi atau memberikan beasiswa masyarakat sekitar. Nah, di sini bagaimana keputusannya, gitu kan? Nah, kita asumsikan gini, kalau misalnya si perusahaan membeli alat filter polusi, secara otomatis udara tidak akan tercemar, sehingga resiko terjadinya demonstrasi itu kecil, ya. Tetapi kita harus tahu juga kalau misalnya alat ini tuh harganya mahal, nggak murah, ya, sehingga karena si perusahaan tadi ada keterbatasan sumber dana, sehingga akan membutuhkan waktu yang lama untuk membeli alat tersebut, ya kan? Membutuhkan investasi yang besar dulu, mengumpulkan laba dari si perusahaan tersebut untuk membeli alat filter, ya. Atau misalnya alternatif yang kedua, dia memberikan beasiswa masyarakat sekitar. Dengan memberikan beasiswa kepada masyarakat, perusahaan berasumsi di sini nantinya akan meredam konflik dengan masyarakat sekitar. Itu, ya. Jadi sekali lagi pilihan dari alternatif ini perlu atau bisa dipertimbangkan dengan tadi pendekatan-pendekatan yang sudah kita bahas. Yang mana gitu ya. Yang baik untuk semua stakeholder, baik itu masyarakat, baik itu pimpinan dan si karyawan perusahaan itu sendiri. Yang bagaimana? Nah, selanjutnya stakeholder impact analysis, ya. Yang tadi sebelumnya kita bahas, jadi untuk mengambil sebuah keputusan, kita harus mengidentifikasi dulu seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya. Contohnya di sini ada corporation, ya, perusahaan. Stakeholdernya ada karyawan, ada customer, ada supplier, ada pemerintah, government, ada kreditor yang memberi pinjaman, ada lender yang diberi pinjaman, ya kan? Ada aktivis. Nah, aktivis di sini tuh kayak lembaga, ya. Jadi untuk mengendalikan sehingga perusahaan tidak semaunya, ya. Atau misalnya untuk mengontrol apakah sudah menjalankan sesuai etika atau belum si perusahaan tersebut.
Nah, jadi untuk dalam pengambilan keputusan kita harus tahu dulu, kita harus identifikasi dulu stakeholder yang berkaitan dengan keputusan yang nantinya akan kita ambil. Jangan sampai merugikan salah satu pihak, ya. Jadi di sini bukan semata-mata dalam pengambilan keputusan itu untuk mencari laba atau keuntungan, tetapi memikirkan keputusan tersebut untuk bisa berkelanjutan dalam jangka panjang, ya. Inilah langkah-langkah atau pendekatan-pendekatan dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil itu akan membawa manfaat untuk seluruh stakeholder. Ya, kalian pahamin materinya. Sampai jumpa untuk materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.